Untuk kita kembali bisa beribadah di gedung, saudaraku. Ya, namun apapun kondisi keadaannya, ya, tapi saya berdoa tetap api itu tetap menyala. Amin, saudaraku. Ya, roh kita tetap menyala-nyala. Kita tetap terus merindukan Tuhan. Nah, mari kita akan mendengar apa yang menjadi firman Tuhan yang Tuhan hari-hari ini taruh dan ajarkan kepada saya. Ya, masih di masa-masa yang kita tidak menentu ini, saudaraku, ya. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar, ya. Apa yang harus kita kerjakan, saudaraku? Apa yang harus kita hidupi di masa yang sukar ini? Karena di masa yang sukar itu akan banyak pilihan, saudaraku. Kita mau jadi kuat atau jadi lemah. Kita mau putus asa atau kita tetap mau bangkit. Kita mau mengasihi Tuhan di masa yang sukar atau kita mau mengasihi diri kita sendiri. Ya, kita menjadi pribadi yang egois, kita yang menjadi pribadi yang mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain, atau kita justru menjadi seseorang yang pahlawan, katakan gitu. Ya. Orang dunia saja bisa berkata seperti ini, saudaraku. Di masa pandemi ini justru akan memperlihatkan, justru akan memunculkan, justru akan membuat kita tahu siapa yang pahlawan, siapa yang pecundang, siapa yang tulus, siapa yang licik, yang picik. Ya. Ketahuan semua siapa yang lawan, siapa yang kawan. Ya, kita lihat hari-hari ini di masa yang sukar, apalagi kemarin puncak-puncaknya, ya saudaraku. Waktu masa PPKM darurat itu, wah, rumah sakit penuh, oksigen susah, angka kematian meningkat, rumah sakitnya semuanya sampai waduh, di luar-luar IGD penuh semuanya, bingung semuanya. Tapi disitulah kita bisa tahu, ini siapa ini orang yang katakanlah jahat, siapa yang baik. Nah, kita semua dihadapkan kepada pilihan. Di masa pandemi ini kita mau memutuskan untuk apa, saudaraku. Ya, kemarin di dalam sepanjang kita ibadah online, saudaraku, saya memberikan sebuah tema, beberapa tema. Ya, yang pertama kita belajar tentang kita bagaimana tetap berani bahagia, berani bersukacita, rejoice. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan kondisi apapun. Kita berani tetap bersukacita di tengah masa yang sukar. Nah, di sana kita belajar tentang bagaimana kita harus berani tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap berani bersukacita, tetap berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan di tengah masa yang sukar ini. Ya, kemudian kita juga belajar ya tentang beberapa hal, bagaimana kita bersikap di masa yang sukar ini. Dan hari ini pilihan yang harus kita ambil, ini yang Tuhan mau, saudaraku. Berani berubah di masa yang sukar. Pertanyaannya, berani berubah dalam hal apa? Bagaimana kita harus berubah? Karena di masa yang sukar ini kembali dua pilihannya, berubah ke arah yang baik atau berubah ke arah yang tidak baik. Berubah ke arah yang semakin naik atau berubah ke arah yang semakin turun. Kualitasnya semakin baik atau kualitasnya semakin menurun. Ini pilihan semuanya. Dan kita mau belajar dalam hal apa nanti kita harus berubah. Ya, mari kita klik ayat selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ayat ini menjadi rema buat saya, saudaraku. Ibrani 12 ayat yang ke-27. Ya, di sana dikatakan Ibrani 12 ayat 27, ya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada, berarti satu kali lagi, kan Tuhan ngomong satu kali lagi. Di ayat di atasnya Tuhan ngomong satu kali lagi, aku akan menggoncang bukan hanya bumi, tetapi langit dan semuanya yang bisa digoncangkan akan aku goncangkan, kata Tuhan. Nah, ketika Tuhan bilang satu kali itu, artinya apa? Paulus sebagai penulis kitab Ibrani mengartikan, mendapatkan ilham, mendapatkan pewahyuan tentang arti satu kali lagi. Jadi apa yang dimaksud Tuhan dengan kata satu kali lagi itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Karena ia, siapa yang dimaksud ia? Yang dimaksud ia ini adalah goncangan itu. Karena goncangan dijadikan
Goncangan dibuat oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dengan kata lain begini, supaya kelihatan, supaya jelas mana yang bisa digoncang, mana yang tergoncang, dan mana yang tidak tergoncang. Kan kalau tsunami terjadi, goncangan terjadi, baru kelihatan kan bangunan mana yang kuat. Yang roboh, ya dia nggak kuat, berarti fondasinya, bangunannya, kualitas semuanya jelek. Tetapi bangunan yang tetap berdiri, itulah bangunan yang kokoh, yang kualitasnya baik, bagus, excellent, luar biasa. Inilah goncangan. Jadi hari-hari ini, goncangan yang Tuhan izinkan terjadi, masa sulit, masa sukar yang kita terima, yang kita alami, itu untuk supaya apa? Tuhan minta supaya terjadi perubahan. Banyak gereja Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen gak nangkap pesan Tuhan ini, saudaraku. Sehingga kita gagal paham dengan Tuhan. Ya. Kita akhirnya salah langkah, salah ambil keputusan untuk hidup kita. Tuhan maunya lewat goncangan ini kita berubah. Berubahnya apa? Berubah nampak sebagai pribadi yang gak tergoncang. Tetapi justru banyak orang Kristen ketika terjadi goncangan, justru yang nampak apa? Pribadinya rapuh, pribadinya mudah pecah, mudah patah, fragile. Nah, ini yang Tuhan gak mau. Yang Tuhan mau adalah tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Kerajaan Allah. Ayat selanjutnya itu menjelaskan, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Kita diangkat menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita ada di tempat yang aman seharusnya, sesungguhnya ada di tempat yang tak tergoncangkan. Berani berubah di masa yang sukar. Nah, kalau menurut versi FAYH untuk memperkaya ya pengertian pemahaman kita tentang ayat tersebut, kita bandingkan. Yang dimaksudkannya ialah bahwa Tuhan akan menyisihkan, akan memisahkan, kan terjadi pemisahan. Penghakiman akhir zaman yang ditulis di Matius 25 kan, pemisahan terjadinya, pemisahan, penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir adalah pemisahan antara kambing dan domba, antara orang benar dan orang jahat, antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dan yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Semua akan dipisahkan. Antara pribadi-pribadi yang kualitasnya gandum atau ilalang, semuanya akan dipisahkan, saudaraku. Mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas. Ini peringatan buat kita, serius saudaraku. Banyak orang meremehkan, bahkan gak peduli dengan semuanya itu, dengan kebenaran itu. Orang Kristen gak peduli, masa bodoh, cuek. Ngapain enak gua pikirin hal itu? Masih banyak saya menemukan. Ya walaupun mungkin gak terekspos secara nyata gitu. Tapi dari sikap, dari cara kita mengasihi Tuhan, dari cara kita membangun bahtera kehidupan rohani kita, itu nampak, saudara, nampak, kelihatan siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang enggak. Ya. Lihat, Ia akan menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat, sehingga yang tinggal hanyalah yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini bagaimana dasar kehidupan kerohanian saudara? Dasar kekristenan saudara bagaimana hari-hari ini? Apakah kuat atau rapuh? Ya, ini menjadi renungan kita, saudaraku. Next berikutnya. Nah, kita akan ada membahas dua hal, tapi ini cukup padat, ya, cukup banyak bahannya, tapi hari ini kita akan bahas satu saja. Ya. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu tentang
melalui ayat ini kita mengerti. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Dengan kata lain ini, jadi goncangan pada masa yang sukar itu adalah alarm buat kita berubah. Dari ayat ini saya mendapatkan rema, mendapatkan sebuah kebenaran. Ternyata goncangan atau masa yang sukar itu adalah alarm buat kita untuk kita harus berubah. Contoh misalkan, dulu kita tubuh sehat, kita naik motor keluar kota jauh, masih kuat, masih bisa. Bahkan mungkin tiap minggu kita touring bersama teman-teman, ya kan? Keluar kota, kemana, wah touring, semangat sekali, karena semua masih memungkinkan. Tetapi ketika ada perubahan, tubuh kita semakin bertambah usia, kesehatan sudah semakin menurun, udah nggak seperti dulu lagi. Itu berarti sebuah alarm. Dulu kita makan apa aja, masuk semuanya, nggak terkontrol, hajar saja pokoknya. Sekarang sudah mulai ada perubahan, masanya berganti. Kok mulai begini, mulai begitu, mulai ini, mulai itu. Itu apa? Alarm, saudaraku. Alarm untuk kita berubah, untuk gak lagi memenuhi gaya hidup kita seperti waktu dulu. Kita harus memulai dengan cara hidup yang baru, yang menyesuaikan perubahan ini. Jadi demikian juga dalam hal rohani, goncangan itu membuat kita harusnya, oh ini alarm ini, saya harus berubah. Contoh lagi hal yang lain, sekolah-sekolah pada PJJ, online semua. Mungkin ada, saya nggak mau online, saya tetap mau ke sekolah. Gimana saudaraku? Ya nggak terlayani, ya kan? Jadi artinya di dalam perubahan itu kita yang penting berselancarlah, berselancar di atas perubahan itu. Amin. Jangan melawan arus. Dalam konteks ini jangan melawan arus, saudaraku. Ikuti, berselancar. Orang peselancar itu senang dengan gelombang yang besar, senang dengan goncangan yang besar. Semakin gelombangnya besar, dia semakin senang karena semakin dia akan bisa berselancar dengan berbagai atraksinya, dengan berbagai kesukaannya, dengan gayanya dia bisa berekspresi. Ini perhatikan, goncangan masa yang sukar adalah alarm buat kita berani berubah. Sekali lagi, masih ada orang-orang Kristen yang menganggap masa bodoh. Emang gue pikirin mau pandemi kayak, mau andemi kayak, mau apa kayak, sebodoh. Gak ada alarm yang bunyi di manusia rohnya, gak ada kepekaan. Tapi saya berdoa setelah kita belajar tentang ini, kebenaran yang Tuhan singkapkan dalam beberapa hari ini kepada saya, biarlah goncangan ini, masa yang sukar ini adalah alarm untuk kita berani berubah. Tentunya ya berubahnya kemana? Ke arah gandum kan, kualitas gandum, karena ini akan terjadi pemisahan kan. Kita berubahnya mau ke arah kualitas gandum atau ilalang, kita mau berubah ke arah domba atau ke arah kambing kualitasnya. Itu pilihan semuanya. Next berikutnya. Yang kedua pembahasan nanti berikutnya, tapi kita tahu dulu ya. Masih berdasarkan Ibrani 12 ayat 27, tapi bagian B yang bagian di bawahnya. Karena ia goncangan dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dari ayat itu saya mendapatkan kebenaran ini. Goncangan masa yang sukar adalah untuk menjadikan kita pribadi yang tidak tergoncangkan, tahan banting. Seharusnya goncangan itu membuat kita semakin tahan banting. Kenapa? Karena itu latihan. Latihan kita dilatih di masa yang sukar itu, sehingga kita akhirnya jadi manusia yang kuat. Sama kalau kita fitness kan, nge-gym, tadinya otot gak kuat ngangkat
15 kilo, 20, 25 kilo nggak kuat, tapi kita latihan terus, belajar. Barber 5 kilo terus dihajar terus dalam 1 bulan, 2 bulan, sampai ototnya terbentuk, naik 10 kilo terus, sampai mulai merasa lebih baik lagi, meningkat lagi, akhirnya saudara semakin kuat. Demikian juga kita. Mungkin hari ini masalah kita bobotnya 5 kilo, nggak apa-apa. Latih terus, jadi kuat, belajar apa, berubah, apa lagi. Ikuti firman Tuhan. Nanti sudah oke, di sini bisa melewati fase itu, Tuhan kasih beban lagi, masalah yang lebih berat lagi. Latihan lagi terus, berubah. Semakin mengasihi Tuhan, semakin peduli dengan manusia roh, semakin peka dengan suara Tuhan. Nanti lewati fase itu, Tuhan kasih lagi, izinkan lagi problema, masalah, ujian yang lebih berat lagi bobotnya. Semakin kita lama-lama jadi pribadi yang tahan banting. Ini contohnya pemain basket ini. Bukan pemainnya, bolanya. Bola itu dibanting, pecah nggak dia, saudara? Enggak. Kalau ini saya banting, pecah. Saya banting, pecah. Jatuh, pecah. Nggak usah dibanting lah. Jatuh, pecah. Tapi kalau bola enggak. Bola kalau udah banting gimana, lempar gimana, dia tetap mantul. Tahan banting dia. Rusak nggak bolanya? Enggak, saudara. Tetap bulat. Itulah yang Tuhan mau ilustrasi ini. Tapi kita bahas nanti untuk pribadi yang bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tahan banting di tengah goncangan. Nanti kita simpan dulu. Next berikutnya. Sekarang kita mau bahas pembahasan yang pertama. Goncangan, masa yang sukar adalah alarm buat kita berani berubah. Klik 1 kali lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam hal apa kita harus berani berubah? Ayat yang 28, tadi kan 27 kita bahas. Ayat 28 itu jawabannya. Jadi, kata jadi itu berarti sebuah kesimpulan. Kata jadi itu berarti sebuah intisari, pesan kuat, strong point yang harus kita perhatikan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang, saudara menjadi warga kerajaan Allah, saudara menjadi anak-anak Allah. Marilah Paulus sebagai penulis kitab Ibrani, dia mengajak kita. Ini atas pewahyuan dari Roh Kudus, karena semua yang dituliskan, yang tertulis adalah dari ilham Roh Kudus, dari pewahyuan Roh Kudus. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Yang kedua, menurut cara hormat kepada Tuhan. Yang ketiga, takut kepada Tuhan. Ini bagian yang akan kita bahas. Tapi ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama ini, kata kita mengucap. Artinya apa? Kita harus berubah dalam perkataan kita. Cara kita ngomong, cara kita berkata-kata harus berubah di masa yang sukar ini. Banyak orang mengalami masa sukar, perkataannya umpatan, saudaraku. Macam-macam. Olok-olok, hoax yang keluar perkataannya. Memaki-maki, memfitnah pihak lain di masa yang sukar. Ada yang ingin terkenal dengan cara seperti itu. Bikin hoax, bikin statement-statement, akhirnya terkenal. Tapi kita bukan seperti itu. Kita kalau mau dikenal bukan caranya seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Ini perkataan kita harus berubah. Perkataan berkat, perkataan yang positif, perkataan firman, perkataan yang menguatkan, perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Ini yang kita harus rubah. Tapi ini kita juga gak akan bahas, terlalu panjang, nanti berseri, saudaraku. Nah, kita mau bahas tentang ini. Beribadah kepada Allah menurut cara berkenan, hormat, dan takut. Ternyata masa yang sukar ini justru Tuhan tuh memanggil kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang lelah, letih, lesu, berbeban berat, datang kepadaku.
Aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk ini enak, kata Tuhan. Kuk ini nggak menghancurkanmu. Kuk ini nggak akan merusakmu. Kuk ini nggak akan membuat kau menderita. Kuk ini enak, kata Tuhan. Kamu pikul kuk ini, belajar kepadaku, kata Tuhan. Belajarlah kepadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Untuk bisa kita pikul kuk, kita bisa berubah. Kita harus belajar kepada Tuhan. Lewat apa? Salah satunya dengan cara beribadah. Next, berikutnya. Berani berubah dalam perkataan, ucapan kita. Yang kedua, berani berubah dalam sikap ibadah kita. Dua hal yang kita dapatkan. Dalam hal apa kita harus berubah di masa yang sukar ini? Perkataan dan sikap atau cara ibadah kita. Kita akan bahas untuk yang kedua, sikap ibadah kita. Untuk perkataan nanti next berikutnya. Klik selanjutnya. Nah, ibadah merupakan terjemahan dari istilah Ibrani. Jadi bahasa Ibraninya itu avoda atau aboda. Ya, dari kata aboda, sehingga akhirnya ini menjadi ibadah. Ya. Maknanya apa? Artinya, jadi kalau kata Ibrani, bahasa Ibrani itu mengandung beberapa arti, saudaraku. Ya. Ibadah itu artinya abodah, maksudnya abodah itu artinya ibadah atau worship atau pelayanan atau juga pekerjaan, service, itu artinya abodah, ibadah. Amanah atau amanat itu juga sama, ibadah. Kita menerima amanat. Jadi pemerintah, mudah-mudahan saya amanah, misalkan begitu ya. Orang-orang di luar kan berkata begitu. Ya. Karena menganggap semua itu adalah sebagai ibadah. Sebagai ketua RT itu ibadah, sebagai ketua RW ibadah, sebagai hamba Tuhan itu ibadah, melayani. Saudara juga saat ini sedang abodah, sedang ibadah. Worship, pujian penyembahan itu ibadah juga. Bekerja pun itu adalah ibadah. Tapi jangan sampai salah persepsi, mengartikan, wah bekerja kan ibadah, berarti cukup dong saya bekerja aja, nggak usah ibadah. Itu cara pemahaman yang keliru, saudaraku. Akhirnya banyak orang Kristen mungkin mengaplikasikannya nggak usah ke gereja, nggak usah ibadah. Toh saya bekerja pun sudah ibadah. Mari kita sama-sama ayo luruskan persepsi yang benar tentang ini. Maknanya apa sih kok abodah itu bisa artinya bekerja, bisa artinya ibadah. Artinya begini, saudaraku. Biarlah apa yang kita kerjakan, kita usahakan, itu jangan sampai mengganggu ibadah kita. Ibadah kepada Tuhan. Karena arti ibadah juga artinya ini, pengabdian, mengabdi. Nah ini, yang poin ini. Nih. Abodah itu artinya mengabdi. Kalau sudah hanya bekerja, anggapan bekerja itu ibadah. Sudah kan mengabdi kepada manusia. Sudah bekerja kepada manusia. Tapi saudara belum mengabdi kepada Tuhan. Intinya jangan sampai pekerjaan kita itu menjadi penghalang untuk kita beribadah, mengabdi kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Jangan sampai pekerjaan kita merusak ibadah kita. Itu artinya. Dari sudut makna ya, avodah dalam hukum Taurat kita para nabi itu artinya penyembahan di kemah suci, di rumah Tuhan, di bait Allah, merupakan titik pusat dalam arti umum ketaatan pada perintah Tuhan dan pengabdian kepada Tuhan. Itu avodah dalam kitab Raja-Raja dan Taurat, maknanya seperti itu. Penyembahan di kemah suci. Makanya Tuhan, kalau saudara lihat ibadah dalam perjanjian lama itu ribetnya minta ampun memang. Nanti kita belajar ya.
Kita lihat beberapa sedikit tentang hal itu supaya kita tergambar. Kita tuh bersyukur sekarang ibadah kita nggak kayak di dalam perjanjian lama, saudaraku. Kita nggak perlu bawa cari domba yang begini, yang begitu. Ada aturan semuanya. Bawa ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Nanti disembelih di situ kan, kita nggak datang, kita bawa domba kan. Kita nggak nyembelih dulu di depan. Kita datang persiapkan hati kita, siap untuk menyembah Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini arti-arti dari kata akoda itu. Berani berubah dalam hal cara atau sikap kita ibadah. Bagaimana kita bisa berubah cara ibadah kita, pengertian kita, isi kepala kita ini, pemahaman kita tentang ibadah harus benar dulu. Makanya hari ini saya jelaskan supaya saudara setelah ngerti, di sini sudah dirubah, sudah dibaharui, nanti tereksplor, terekspresi keluar apa yang ada di sini tentang ibadah itu. Next berikutnya. Mengapa kita harus berani berubah dalam cara ibadah kita? Pertanyaannya, apa pentingnya sih? Apa manfaatnya? Apa untungnya buat saya? Toh banyak orang di luar gak ibadah diberkati. Toh banyak orang di luar gak ibadah juga hidupnya lebih baik, lebih beruntung daripada saya. Sementara saya beribadah, sungguh-sungguh melayani, berkorban, hidup saya begini. Tapi saya lihat orang lain gak beribadah, gak sungguh-sungguh, semuanya serba enak, serba baik. Mengapa kita harus berani berubah dalam cara ibadah kita di masa yang sukar justru? Banyak orang di masa pandemi ini justru ibadahnya semakin kendor. Ya apa ya? Ya, semakin malas, semakin jauh dari Tuhan, semakin gak peduli sama Tuhan. Tapi saya berdoa hari ini, ayo kita yang sudah dengar firman ini sampaikan kepada mereka yang hari ini gak datang. Ini pesan penting, saudaraku. Jangan remehkan ibadah kita. Karena Tuhan dan sejak awal menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Ada nggak ayatnya di sini? Nah ini, ya, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkan manusia itu dalam Taman Eden untuk mengusahakan, memelihara taman itu. Jadi gak pengangguran Adam dan Hawa, saudaraku. Dikasih tugas sama Tuhan. Dan itu artinya abodah. Kata mengusahakan, memelihara, kalau konteks sekarang bekerja, itu abodah, ibadah, saudara. Ya, suatu aktivitas alamiah untuk manusia sejak semula. Tapi waktu itu kan konteksnya belum jatuh dalam dosa. Beda, ya. Bekerjanya manusia di Taman Eden waktu belum jatuh dalam dosa dengan bekerjanya manusia setelah jatuh dalam dosa beda. Tujuan Tuhan menciptakan manusia sejak awal adalah supaya manusia itu bersekutu, menyembah, beribadah, mengabdi, melayani hanya kepada Tuhan. Ya, ini hanya kepada Tuhan. Jadi coba tangkap dulu nih. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Adam Hawa ditempatkan di Taman Eden untuk bekerja, untuk beribadah. Tapi lihat bekerjanya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa sebagai ibadah, tidak mengganggu, tidak merusak hubungannya dengan Tuhan. Tapi setelah jatuh dalam dosa semuanya rusak. Artinya itu bekerja adalah ibadah, artinya bahwa pekerjaan kita itu jangan sampai mengganggu ibadah kita. Aktivitas kita, pelayanan kita jangan sampai mengganggu hubungan kita dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama, dengan tubuh Kristus yang lainnya. Next berikutnya. Keluaran 4 ayat 23. Perhatikan ini. Tadi kejadian penciptaan manusia pertama. Sekarang kita melangkah terus berjalan
Alkitab kita berjalan nih, kronologisnya. Masuk pada peristiwa keluaran, kejadian keluaran 4:23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Ayat ini muncul karena apa? Konteksnya waktu itu peristiwa apa? Peristiwa ketika umat Israel mau dibebaskan dari Mesir ke rumah perbudakan, rumah dosa, keluar dari Mesir. Dipilih, dipanggilnya Musa. Dan Musa diperintahkan oleh Tuhan, kamu datang ke Firaun, raja Mesir, ngomong sama Firaun, biarkan umatku pergi, supaya umatku bisa beribadah. Saudara bisa bayangkan, untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mau supaya apa? Supaya bisa beribadah. Karena di Mesir nggak bisa beribadah mereka. Kenapa? Karena mereka mengalami kerja rodi, kerja paksa. Dulu masih di Mesir sebelum pergantian Firaun, ya, umat Israel harus bekerja, ditarget sekian. Tetapi bahan-bahan dikirim oleh orang Mesir, disediakan oleh orang Mesir. Begitu pergantian Raja Firaun, dirubah kebijakannya, saudaraku, diperberat. Targetnya yang tadinya segini dinaikkan, tetapi harus cari sendiri, tidak disuplai oleh orang Mesir. Bayangkan, kerja paksa kayak apa itu? Banting tulang kayak apa itu? Dulu ditarget 5 katakan, tapi disediakan. Itu pun udah kerja paksa, udah kerja keras. Sekarang targetnya dinaikkan jadi 8 misalkan, tapi nggak disediakan, nggak disuplai. Saudara bisa bayangkan, kayak tukang bangunan kerja sendiri, ngaduk sendiri, ngangkat semen sendiri, semuanya sendiri, saudaraku. Tapi ditarget harus selesai dalam waktu cepat, nggak bisa. Ya. Kenapa? Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya, jika engkau menolak, jika Firaun menolak. Kan ini Musa suruh ngomong ke Firaun kan, jika engkau menolak. Jadi Musa ini hanya juru bicaranya Tuhan, ngomong sama Firaun, Firaun, Tuhan berfirman, biarkanlah anak-anakku pergi, umat Israel itu pergi supaya mereka beribadah. Nah, jika engkau menolak, hanya jubirnya Tuhan, maka aku akan membunuh anakmu. Orang-orang Mesir, tulah Mesir itu ya, anakmu yang sulung, sampai sebegitunya, supaya umatnya bisa beribadah. Tuhan sampai berurusan demikian rupa. Kalau engkau nolak, anak sulungmu mati semua. Berarti apa, saudaraku? Ada konsekuensi. Kalau saudara nggak beribadah hanya kepada Tuhan dengan cara yang benar, saudara nggak berubah, di masa sukar ini nggak berubah cara ibadah kita, ada konsekuensi. Kalau zaman sekarang, masa konteks sekarang, hukumannya hukuman kekal, saudara. Sampai demikian rupa. Kalau dulu konteksnya kematian anak sulung, tulahnya. Tapi untuk masa sekarang, hukuman kekal. Sampai sebegitunya. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ini ayat ini, jadi Musa ngomong ke Firaun itu ada 8 kali. Ini ayatnya, Keluaran 7. Saya nggak tulis, kira-kira tulisannya sama. Di konteks yang lain, di waktu yang lain, Musa ngomong hal yang sama. Ditulis di Keluaran 7, 16, Keluaran 8 ayat 1, 20, 9 ayat 1, 13, 10 ayat 3, 7, sama ini, 8. 8 kali Musa ngomong sama Firaun di konteks waktu yang berbeda. Ketemu Firaun ngomong, biarkan umatku pergi, supaya umatku beribadah kepadaku. 8 kali, sampai akhirnya benar-benar setelah tulah diturunkan, tulah yang ke-10, anak sulung mati semuanya.
Bayangkan sampai 10 tulah saudaraku Tuhan kasih kepada orang Mesir, nggak bertobat-tobat, nggak berubah-berubah, tetap menghambat orang beribadah. Jadi orang-orang yang menghambat kita untuk beribadah itu urusannya sama Tuhan. Saudara. Tapi pun kalau kita nggak mau ibadah, urusannya sama Tuhan nanti. Sama-sama urusannya sama Tuhan, saudaraku. Next berikutnya. Mengapa kita harus berani berubah dalam cara ibadah kita? 1 Timotius ayat 4, pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, fitness terbatas, olahraga terbatas, apapun yang saudara lakukan dengan tubuh terbatas. Zaman sekarang ini apalagi. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Lah kan lucu kan, banyak orang Kristen suruh milih mau ibadah atau mau bekerja. Artinya melakukan hal-hal dunia atau hal-hal rohani. Hal yang dunia ini sementara, fana, ujung-ujungnya neraka. Tapi beda kalau hal-hal rohani. Ini berguna dalam segala hal, nggak fana, kekal. Tapi orang banyak pilih yang ini loh. Ini fakta loh. Banyak orang pilih yang ini nih, yang dunia nih, aktivitas dunia, latihan badani, aktivitas dunia. Tapi ibadah aktivitas rohani kita. Padahal Tuhan bilang ini berguna dalam segala hal, baik sekarang maupun nanti. Tapi kalau ini enggak, terbatas, paling hanya untuk beberapa saat. Tetap nggak akan ada kekalnya, nggak ada. Tapi kok ya aneh, orang lebih pilih yang ini. Hari ini kita berubah sama-sama, berani berubah di masa yang sukar, di masa yang sulit. Ibadah itu mengandung janji. Mengapa kita harus berubah dalam hal ibadah kita? Karena mengandung janji, baik yang sekarang maupun akan datang. Yes, next berikutnya. Ini perkara kedua. 49. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Sekali lagi, ini bukan hoax. Amin. Ini bukan hoax. Ini kebenaran yang justru harus kita ceritakan, yang harus kita siarkan kepada orang-orang sekeliling kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang lain. Siarkan ini, sampaikan ini, teruskan pesan ini kepada mereka. Jangan pilih hanya latihan badani, tapi latihan rohani, ibadah ini. Karena mengandung janji. Perkataan ini benar, patut diterima sepenuhnya. Next berikutnya. Mengapa kita harus berani berubah dalam hal cara ibadah kita? Perhatikan. Karena Tuhan telah membayar harga yang sangat tinggi dan sangat mahal untuk sebuah ibadah. Haleluya. Zaman perjanjian lama jelas kita lihat sampai Tuhan urusan sama orang Mesir 10 tulah. Tuhan bayar, wih luar biasa, dengan kuasanya dia tunjukkan, dengan lengan yang kuat, kata firman Tuhan. Aku membawa kau keluar dari Mesir dengan tangan yang teracung, bahkan sampai Tuhan belah laut Tebrau. Tujuannya apa? Supaya umat Israel bisa beribadah. Di zaman perjanjian baru, Tuhan berikan nyawanya. Tuhan alami penderitaan. Supaya apa? Supaya antara Allah Bapa dengan kita manusia bisa berdamai. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Allah terpisah. Bukan inisiatif kita, tapi inisiatif Tuhan. Tuhan bilang, bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan, tetapi aku Tuhan yang pilih kamu. Usaha kita semuanya gagal, sia-sia untuk dapat kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus nggak turun kepada kita, dia nggak mati disalibkan, semuanya sia-sia. Supaya terjadi perdamaian, ibadah kembali dengan Tuhan, Tuhan harus sebagai jembatannya. Di satu sisi manusia berdosa, di satu sisi Bapa di surga. Yesus sebagai pengantara, sebagai jembatannya.
Harganya sangat tinggi, mahal untuk sebuah ibadah. Tetapi kita menyia-nyiakannya. Kita menganggap sepele, kita menganggap remeh, kita nggak peduli. Emang gue pikirin. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara ada di pihaknya Tuhan misalkan, saudara udah kasih semua yang terbaik, tapi orang itu ngomong, emang gue pikirin. Halo, gimana saudara? Ya. Gak ada respon, gak ada tanggapan, malah semakin kurang ajar, mungkin malah semakin menjauh, malah semakin berkhianat, mungkin malah semakin apalah hal-hal yang buruk dilakukan. Rasanya gimana saudaraku? Ya. Next berikutnya, saya mau tunjukkan dua saja sebagai terakhir pembahasan kita hari ini, ya. Sebagai bukti bahwa Tuhan itu bayar harga yang mahal supaya saudara bisa beribadah kepada Tuhan, supaya terjadi perdamaian, supaya saudara masuk surga. Di dalam bilangan, saya mau langsung aja kepada yang saya kasih warna tebal, supaya langsung kepada arah fokusnya. Nanti selanjutnya saudara baca saja di rumah sendiri, ya. Bilangan pasal 7, ya. Nanti saudara baca di situ. Jumlah perak, atau saya baca awalnya aja dulu. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, ya, diurapi, dikuduskan dengan segala perabotannya, dikuduskan, ya kan, diurapi, mezbah dan segala perkakasnya diurapi, dikuduskan semuanya. Nah, ayat 11-nya ngomong begini, Tuhan berfirman, setelah semuanya beres dikerjakan oleh Musa, Tuhan ngomong sama Musa, ayat 11, satu pemimpin setiap hari, kata Tuhan, haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu. Bayangkan, untuk sebuah ibadah di dalam perjanjian lama, setiap pemimpin Tuhan mau setiap hari dia datang kepada Tuhan, persembahkan korban kepada Tuhan, berurusan, bertanggung jawab secara pribadi dengan Tuhan. Semua pemimpin berfungsi melakukan tugasnya. Dan setiap orang, setiap pemimpin yang bertugas setiap hari itu tadi, satu orang satu hari, setiap hari, ya, satu pemimpin setiap hari. Jadi setiap hari harus ada pemimpin satu di situ. Ada 12 suku, ada pemimpin setiap suku itu yang datang melayani ini. Tidak dengan tangan hampa. Pemimpin itu datang, bukan hanya Musa loh, ya, bukan hanya Harun, tapi setiap pemimpin. Apa yang dia bawa, apa yang harus dia persembahkan, apa yang harus dia buat, saudaraku, ini. Jadi jumlah perak itu seluruhnya kira-kira 2.400 shikal atau 27,36 kg. Dia harus persiapkan perak 27 kilo. Perak 27 kilo. Segram berapa perak, saudaraku? Hitung sendiri. Belum lagi alat-alatnya, ada pinggan itu piring, ya. Bokor penyiraman semuanya. Semuanya, dan kemudian harus bawa emas. Emasnya berapa? 120 shikal. Berapa itu? 1,3 kilo. Emas 1,3 kilo. Jadi kalau Pak Silaban hidup pada masa itu sebagai pemimpin, Pak Silaban datang ke rumah Tuhan, ke kemah suci, bawa 27 kilo perak, 1,3 emas kilo, 1,3 kilo emas. Belum lagi ini domba-dombanya nih. Hitung sendiri, saudaraku. Kemarin waktu korban, saudara bisa tanya itu harga domba berapa, harga sapi berapa. Ya. Mereka bawa 12 ekor sapi, 12 ekor domba, anak domba juga, ya kan? Semuanya. Dombanya harus jantan, sapinya harus jantan, kambingnya harus jantan,
anak dombanya harus berumur setahun. Saudara datang ke tempat ternak dulu, nyari yang setahun mana Pak? Harus dipilih, nggak sembarangan. Itu semua ada pesan, mengacu kepada pesan nanti nubuatan tentang Yesus itu nanti seperti itu tuh. Harga yang tak ternilai, saudara. Tuhan datang kepada kita dengan bawa harga yang mahal, supaya sudah bisa beribadah kepada Tuhan. Next, yang terakhir. Contoh lagi yang terakhir, ya, di 2 Samuel 6. Ini peristiwa ketika Daud mau memindahkan tabut Allah ke kota Yerusalem. Ya. Dikatakan di sana, ini setelah terjadi tewasnya Usa. Tabut Allah pernah dibawa oleh Daud pakai kereta, sehingga Usa yang mengawal ketika oleng tabut Allahnya, dia berusaha untuk menahan, dia mati. Di situ Daud, dia pertama marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kan ini mau dibawa ke kota Daud, kota Yerusalem. Tapi akhirnya Daud sadar, dia periksa kebenaran firman, dia buka Alkitab, mungkin Perjanjian Lama dia buka. Semua tulisan-tulisan Musa dia periksa. Ternyata saya salah, kata Daud. Harusnya tabut Allah nggak dibawa dengan kereta, sekalipun keretanya kereta bagus baru, belum pernah dipakai. Kenapa Daud pakai kereta itu? Karena dia melihat cara orang Filistin ngangkut tabut Allah. Daud tiru. Bencana, saudaraku. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan ikut-ikutan cara dunia. Itu pesannya buat kita. Dunia angkut pakai kereta baru, kita ikut-ikutan, padahal itu bukan caranya Tuhan. Amin. Ya. Tuhan udah punya cara sendiri buat anak-anaknya. Ikuti caranya Tuhan. Tuhan kasih cara, harus dipikul oleh 4 orang. Dan orang itu harus orang Lewi, bukan suku lain, harus orang Lewi, nggak boleh yang lainnya. Ketika Daud sadar dan Daud berubah, oke, sekarang saya tahu kebenarannya. Tuhan mau harus dipikul, disiapkan semuanya. Ketika udah siap semuanya, mulai keluar tuh dari rumah Obed-Edom. Begitu melangkah, ini kan dari rumah Obed-Edom mau dipindahin ke Yerusalem. Mulai itu dipikul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potong 1 domba dan anaknya. Ya. Apabila pengangkat tabut Tuhan melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu. 2. Potong. Setiap 6 langkah. Kita hitung ya. Ada pendapat, ada 3 tentang jarak antara rumah Edom dan Yerusalem. Pendapat pertama jaraknya 18 kilo, pendapat kedua 15 kilo, pendapat ketiga 10 kilo. Kita ambil yang 10 kilo saja, yang paling kecil. Ya. Kalau seandainya rumah Obed-Edom dan Yerusalem jaraknya 10 kilo, berapa itu korban yang dipersembahkan oleh Daud selama perjalanan itu? Caranya begini, 10 kilo, ya, jarak 10 kilo, 6 langkah, potong, 6 langkah potong, bayangkan saudara. 6 langkah anggap aja itu 3 meter, 6 langkah itu anggap aja 3 meter, ya, itu agak 4 3 meter. 10 kilo sama dengan 10.000 meter. Jadi Daud mengorbankan 3.333 lembu dewasa. Lembu itu sapi, saudaraku. Sama 3.333 anak lembu. Estimasi harga lembu yang dewasa 8 juta.
Yang anak 5 juta. Saudara hitung. Nilainya berapa? Itu hanya untuk demi umat Israel supaya beribadah. Harus ada tabut Allah. Karena tabut Allah itu gambaran, lambang kehadiran Tuhan. Karena ketika Tuhan ngomong sama Musa waktu suruh membuat tabut Allah, Tuhan bilang, kamu harus buat tabut Allah. Karena di sana aku hadir dan aku akan berbicara kepada umatku. Jadi ibadah harus ada tabut Allah. Ibadah harus ada ini, tabut Allahnya sekarang ini. Zaman sekarang adalah Alkitab. Ini tabut Allah kita. Tabut Allah itu yang menuntun. Kalau zaman padang gurun, perjalanan tiang awan dan tiang api. Zamannya Yosua, tabut Allah yang dipikul. Zaman kita ini. Jadi dalam setiap ibadah harus ada tabut Allah, Alkitab. Ada firman Tuhan, ada tuntunan. Next, terakhir, Abah, ada lihat kesimpulan terakhir. Ya. Mengapa kita harus berani berubah dalam cara ibadah kita? Kata pertama, Tuhan menciptakan manusia. Tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya manusia bersekutu, menyembah, beribadah, mengabdi, melayani hanya kepada Tuhan. Yang kedua, karena ada konsekuensi hukuman kekal itu. Kita diperhadapkan. Perjalanan kita sedang menuju kepada kekekalan. Dan hanya ada 2 kekekalan, surga dan neraka. Ada 2 konsekuensi kekekalan surga, kekekalan neraka. Sekarang saudara, ini persiapan, latihan saudara. Saudara sedang menuju kemana nih? Ke surga, ke neraka. Konsekuensinya, yang ketiga, karena Tuhan telah membayar harga yang sangat tinggi dan mahal untuk sebuah ibadah. Dan yang ketiga, ibadah itu mengandung janji, baik sekarang maupun yang akan datang. Mari melalui firman Tuhan ini kita semua mau berubah di masa yang sukar. Khususnya yang hari ini kita bahas, perubahan dalam hal cara ibadah kita. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, dengan cara berkenan kepada Tuhan, dengan hormat. Karena Tuhan rindu persekutuan dengan umatnya. Amin. Tuhan rindu, Tuhan berbicara firman-Nya kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa.